baik, di sini saya akan membahas tentang definisi dari embrio, fetus, dan embriologi, perkembangan vertebrata pada tingkat persiapan, tingkat fertilisasi, tingkat pembelahan, tingkat pembentukan lapisan benih, dan tingkat pembentukan organ. Yang pertama, ada pengertian dari embrio. Embrio adalah tahap awal perkembangan manusia setelah pembuahan hingga minggu ke-8 kehamilan. Pada tahap ini organ tubuh mulai terbentuk. Jadi di sini ada gambar embrio, terlihat bahwa ada organ mata, mulut, telinga, hati dan lain-lainnya sudah mulai kelihatan. Jadi terlihat terbentuk pada tahap ini. Perkembangan embrio ada tahap pembuahan yang paling pertama. Jadi pembuahan adalah pertemuan sel telur dan sel sperma untuk menghasilkan sigot. Tahap yang kedua ada pembelahan sel. Pembelahan sel yaitu sigot mengalami pembelahan berulang kali membentuk bola sel yang disebut morula. Selanjutnya ada tahap blastulasi. Blastulasi adalah morula berkembang menjadi blastula yaitu bola sel berongga, dan ada tahap gastrulasi. Gastrulasi adalah terbentuk 3 lapisan jernal yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang terakhir ada organogenesis. Organogenesis adalah terjadi pembentukan organ-organ tubuh dari ketiga lapisan tadi. Di sini ada fetus. Jadi ciri-ciri utama dari fetus, pertumbuhannya cepat. Fetus mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, panjang, dan berat badan mereka meningkat secara signifikan. Ada ciri yang kedua, perkembangan organ. Organ-organ fetus terus berkembang dan menjadi semakin berfungsi. Misalnya jantung semakin lebih kompleks, paru-paru berkembang, dan otak tumbuh pesat. Gerakan. Nah, akibat dari perkembangan organ tadi membuat fetus bisa mengalami gerakan-gerakan atau bisa melakukan gerakan-gerakan yang disebut gerakan janin. Ciri yang terakhir, perkembangan sensorik. Jadi, fetus mulai memiliki indera pendengaran, peraba, dan pengecap. Mereka dapat merespon suara dan rangsangan dari luar. Tahapan perkembangan vertebrata secara umum. Tingkat persiapan atau sebelum fertilisasi pada individu jantan. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma di dalam testis. Spermatogenesis melibatkan pembelahan sel dan diferensiasi sel germinal menjadi sel sperma matang. Yang selanjutnya, pematangan sperma. Sperma yang telah terbentuk akan mengalami pematangan di epididymis. Pada tahap ini, sperma memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membuahi ovum. Produksi hormon testosteron. Hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis berperan penting dalam merangsang spermatogenesis, perkembangan organ seks sekunder, dan perilaku seksual. Nah, pada individu betina, tahap yang pertama yaitu oogenesis. Proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Oogenesis melibatkan pembelahan sel dan diferensiasi sel germinal menjadi ovum yang matang. Tahap kedua, siklus menstruasi. Pada manusia dan sebagian besar primata, siklus menstruasi merupakan siklus reproduksi yang melibatkan perubahan hormonal dan fisik pada ovarium dan uterus. Siklus ini bertujuan untuk mempersiapkan tubuh wanita untuk kehamilan. Tahap selanjutnya, ovulasi. Proses pelepasan ovum matang dari ovarium. Ovulasi terjadi di tengah siklus menstruasi dan merupakan saat yang paling tepat untuk terjadinya fertilisasi. Tahap selanjutnya, produksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder, dan persiapan endometrium, yaitu lapisan dalam dari uterus, untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Selanjutnya,
Tahapan perkembangan vertebrata secara umum. Ada tingkat fertilisasi, proses pembuahan atau penetrasi zona pellucida. Sperma yang berhasil mencapai ovum akan menembus lapisan pelindung ovum yang disebut zona pellucida. Enzim yang terdapat pada akrosom sperma berperan penting dalam proses ini. Yang berikutnya adalah fusi membran plasma. Setelah menembus zona pellucida, membran plasma dan sperma dan ovum akan bersatu. Selanjutnya ada penggabungan inti. Inti sperma dan inti ovum akan bergabung membentuk satu inti yang disebut zigot. Zigot ini mengandung jumlah kromosom yang lengkap setengah dari masing-masing induk. Selanjutnya tahap perkembangan vertebrata secara umum. Tingkat pembelahan sel. Proses pembelahan sel. Yang pertama, zigot membelah. Zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Tahap yang berikut pembentukan morula. Setelah beberapa kali pembelahan, terbentuklah morula, yaitu gula sel padat. Selanjutnya, tingkat pembentukan lapisan benih atau gastrulasi. Proses gastrulasi terdiri dari invaginasi. Invaginasi adalah sel-sel pada salah satu sisi blastula akan melipat ke dalam, membentuk cekungan yang disebut arkenteron. Yang kedua, pembentukan lapisan germinal. Selama invaginasi, sel-sel akan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal. Yang pertama, ektoderm. Ektoderm lapisan luar yang akan berkembang menjadi sistem saraf, kulit, rambut, kuku, dan organ indera. Yang kedua, mesoderm. Lapisan tengah yang akan berkembang menjadi otot rangka, sistem kardiovaskular, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Yang ketiga, endoderm, lapisan yang berkembang menjadi epitel saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, dan sistem pernapasan. Tingkat pembentukan organ atau organogenesis. Organogenesis adalah tahap akhir dalam perkembangan embrio, di mana ketiga lapisan benih, ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang terbentuk sebelumnya akan berdiferensiasi dan berorganisasi menjadi berbagai macam organ dan jaringan tubuh. Di sini ada proses organogenesis. Pada tahap ini, sel-sel dari masing-masing lapisan benih akan mengalami proses diferensiasi, proliferasi, dan migrasi untuk membentuk struktur yang lebih kompleks. Proses ini diatur oleh berbagai faktor pertumbuhan dan sinyal molekuler. Ektoderm akan berkembang menjadi sistem saraf pusat dan tepi yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Akan berkembang lagi menjadi epidermis kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat. Dan berkembang juga menjadi indera seperti indera mata, telinga, hidung. Di sini ada juga mesoderm. Mesoderm berkembang menjadi otot polos, rangka, dan otot jantung. Rangka yang terdiri dari tulang rawan dan tulang, sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah, sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, sistem reproduksi, dan dermis kulit. Sedangkan endoderm akan berkembang menjadi epitel saluran pencernaan, kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas, epitel saluran pernapasan. Kesimpulannya, embrio adalah tahap awal perkembangan organisme yang dimulai sejak fertilisasi sel telur oleh sel sperma hingga pembentukan struktur dasar tubuh. Fetus adalah tahap berikutnya setelah embriogenesis, di mana organ dan sistem tubuh telah terbentuk dan mulai perkembangan lebih lanjut. Embriologi adalah studi mengenai perkembangan embrio dari fertilisasi hingga kelahiran.
Dalam perkembangan vertebrata terdapat beberapa tahapan. Tingkat persiapan sebelum fertilisasi. Proses ini melibatkan pematangan gamet dan persiapan untuk fertilisasi. Tingkat fertilisasi, penggabungan antara sel telur dan sperma yang membentuk sigot. Tingkat pembelahan sel, yaitu proses pembelahan sel berturut-turut dari sigot untuk membentuk morula. Tingkat pembentukan lapisan benih atau gastrulasi, pembentukan 3 lapisan germinal yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm yang akan membentuk semua organ dan jaringan tubuh. Tingkat pembentukan organ atau organogenesis, yaitu proses di mana lapisan benih mengorganisasi diri untuk membentuk organ-organ tubuh yang lebih berfungsi. Keseluruhan tahapan ini menggambarkan proses kompleks dan terkoordinasi dari fertilisasi hingga terbentuknya organisme dewasa, menggambarkan bagaimana struktur dan fungsi tubuh berkembang dari tahap awal hingga siap untuk berfungsi secara mandiri. Terima kasih.